warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast AgriVoice ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di episode kali ini. Nah, hari ini di podcast AgriVoice kita kedatangan tamu spesial nih dari mahasiswa Universitas Brawijaya PSDKU Kediri. Di episode kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai apa sih itu tentang Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, tentang peran mereka dan juga bagaimana mereka berkontribusi dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan baik. Nah, bersama saya di sini sudah ada Kakak Zaid dan juga Kak Akbar. Yang kemarin mereka sudah melaksanakan wawancara dan kunjungan secara langsung nih ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Terima kasih untuk Kakak Zaid dan juga Kakak Akbar karena sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di podcast AgriVoice kali ini. Baik, sebelum kita ke sesi utama nih, kalau boleh dijelaskan dong sedikit aja tentang Dinas Ketahanan Pangan dan strukturnya yang kemarin kakak sudah melakukan kunjungan ke sana ya. Baik, jadi sebelum kita mengetahui apa itu program kerja dan juga fungsinya, kita harus perkenalan dulu dengan apa itu Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan di Kabupaten Kediri. Jadi DKPP ini itu merupakan dinas yang fokusnya itu untuk mendistribusikan ketersediaan dan juga menjamin keamanan pangan di suatu daerahnya. Baik, jadi dinas ini yaitu melakukan penjaminan ketersediaan pangan itu dengan cara memastikan bahwa gizi dan juga energi per kapitanya itu terpenuhi dengan baik. Wah, menarik sekali ya. Sekarang seperti yang kita tahu kan ada berbagai banyak dinas kan yang terkait dengan urusan pangan seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Dan mungkin kakak bisa dong menjelaskan sedikit aja tentang sebenarnya perbedaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ini dengan dinas lainnya tuh perbedaannya sebenarnya apa sih? Baik, sebelumnya ini kita akan meluruskan itu perbedaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan Dinas Pertanian. Baik, jadi Dinas Pertanian itu fokusnya itu lebih ke bagaimana tanaman itu dibudidayakan, atau biasa kita sebut itu ada bidang on farm, yaitu budidaya. Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan itu mereka itu berfokus pada memastikan cadangan pangan di suatu daerahnya. Misal cadangan pangan itu kurang dalam suatu daerahnya, mereka itu melakukan perdagangan dengan daerah lain, atau jika daerah lain juga tidak dapat memenuhinya, mereka juga bekerja sama dengan pihak bulog untuk memenuhi cadangan pangan di daerah tersebut. Baik, tadi udah dijelaskan ya dengan sangat baik ya. Sekarang kita lanjut ke program kerja. Jadi sebenarnya program kerja dari Dinas Ketahanan dan Peternakan Kabupaten Kediri ini sebenarnya apa saja sih yang sedang dijalankan saat ini oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri? Baik, untuk mencapai cadangan pangan yang baik pada daerah Kabupaten Kediri, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ini memiliki beberapa program kerja. Di antaranya itu yang pertama ada pengembangan smart pertanian, atau pada Dinas Pertanian itu biasa disebut salah satunya yaitu DITO, yaitu Desa Inovasi Tani Organik. Pada program kerja ini itu merupakan langkah penguatan kelembagaan keamanan pangan di suatu daerah Kabupaten Kediri. Yang selanjutnya itu ada pemberdayaan masyarakat. Ini ada program kerja seperti P2L, yaitu program pangan lestari. Program pangan lestari ini menyasar pekarangan di masyarakat yang tidak produktif untuk dimanfaatkan untuk ditanami umbi-umbian, ataupun pihak dari dinas itu memberikan beberapa hewan ternak untuk dibudidayakan sehingga dapat menutupi atau mencapai kebutuhan protein hewani pada masyarakat Kabupaten Kediri. Yang selanjutnya itu ada penyediaan informasi pangan dan bahan pangan. Nah, pada dinas ini itu menyediakan informasi secara terbuka untuk dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Kediri. Itu dinamakan softwarenya itu Sipandu. Sipandu ini
menyediakan bahan pangan serta harga pangan secara real time. Untuk selanjutnya itu ada pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha. Jadi di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ini, mereka itu juga melayani untuk izin usaha seperti kalau kita tahu itu ada seperti beras organik di supermarket itu. Nah, itu izin usahanya itu ternyata itu diurus di kabupaten atau di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Dan yang selanjutnya itu ada Genios. Genios ini program kerja yang dimana ini untuk kebutuhan anak-anak. Genios ini program kerjanya itu memberikan makanan sehat, memberikan makanan bergizi untuk anak-anak SD. Program ini itu dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak SD. Hampir 60% itu anak-anak SD yang berangkat sekolah itu belum sarapan atau tidak sarapan, sehingga muncullah program kerja ini. Pada bagian peternakan ini meliputi peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini bisa dicapai melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan teknis bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas, serta pengembangan teknologi peternakan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan teknologi baru dalam pembudidayaan ternaknya. Wah, banyak sekali ya untuk program kerja yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Lalu bagaimana sih untuk kondisi ketahanan pangan pada masyarakat kita pada saat ini itu sebenarnya kondisinya sedang seperti apa? Kalau kondisi pangan di Kabupaten Kediri ini secara garis besar itu sudah cukup aman. Dikarenakan apa? Karena di Kabupaten Kediri ini itu memiliki penggilingan padi yang cukup besar, totalnya itu 5. Per satu lumbungnya itu dapat mencapai atau menutupi cadangan makanan di Kabupaten Kediri. Nah, di Kabupaten Kediri ini menurut data itu sudah memiliki cadangan panganan pada 2 bulan ke depan, sehingga dapat dikatakan cukup aman. Walaupun pada provinsi itu masih kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Serta pada bidang peternakan ini disebabkan oleh malasnya para peternak skala kecil akibat harga pakan dan bibit ternak yang tinggi yang berdampak pandemi pada COVID-19 pada tahun 2019-2020 yang menurunkan daya beli masyarakat. Baik, tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai program kerja yang sedang dijalankan kan. Pastinya di dalam program kerja tersebut kita juga pastinya ada tantangan ya kan ya. Boleh dijelaskan nggak untuk tantangan yang dihadapi itu sebenarnya apa aja dan cara untuk mengatasinya itu bagaimana? Kalau tantangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ini, misal kita itu melaksanakan program kerja. Nah, program kerja ini dapat terlaksana jika memiliki data-data penunjang seperti data-data BPS, data kesehatan, data pertanian. Nah, untuk mendapatkan data-data tersebut, pihak dinas itu biasanya melakukan secara formal atau dengan cara rapat. Nah, setiap rapat itu kan tidak mungkin dilakukan sekali rapat, pasti ada 2 atau 3 kali. Nah, setiap rapat itu pihak dari dinas lain itu mengirimkan orang yang berbeda-beda, sehingga Dinas Ketahanan Pangan ini tidak mendapatkan data yang apa sebenarnya mereka butuhkan. Nah, untuk menanggulanginya, pihak dari Dinas Ketahanan Pangan ini itu menempuh jalur secara informal atau persuasif, yaitu dengan cara mendatanginya secara langsung atau juga dapat ditempuh melalui grup WhatsApp. Dan berarti sebelum rapat itu terlaksana, mereka itu sudah saling kontak untuk mengingatkan nanti apa dan siapa yang akan ditugaskan untuk rapat berikutnya, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Lalu pada bidang peternakan ini ada sedikit masalah pada ketersediaan protein hewani, namun dapat diatasi dengan variasi protein nabati. Lalu untuk masalahnya
itu bisa diatasi seperti adanya program kerja P2L yang memanfaatkan pekarangan untuk ditayangi sayur dan pemberian ayam untuk dibudidayakan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya kita ke sesi terakhir nih. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ini pastinya berkolaborasi dengan berbagai macam dinas atau pihak lainnya kan ya. Lalu bagaimana sih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ini bekerja sama dengan pihak lain seperti sektor swasta atau mungkin dinas yang lainnya itu sepertinya bagaimana? Baik, untuk kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dengan dinas-dinas lain, yaitu terkait pengumpulan data bahwa program kerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ini dapat berjalan jika memiliki data-data yang cukup untuk dapat dijadikan suatu acuan untuk program kerja mereka. Misal, dari data pihak dinas itu membutuhkan data dari BPS terkait luas lahan dan juga lain-lainnya, dan dari Dinas Kesehatan juga, serta dari pihak-pihak swasta. Pihak-pihak swasta ini seperti misal Dinas Ketahanan Pangan itu bekerja sama dengan beberapa pihak masyarakat untuk menyediakan atau untuk mencukupi ketersediaan dari misal dari protein hewani. Jadi masyarakat itu diberi hewan ternak seperti sapi, kambing untuk nanti jika sudah besar itu dijual ke Dinas Ketahanan Pangan. Mungkin seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali ya. Kita sudah belajar banyak banget nih tentang Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Kabupaten Kediri, yang perannya itu juga sangat penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan program inovatif dan juga kolaboratif. Masyarakat pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan pangan dan mendukung peternak lokal. Terima kasih banyak untuk Kakak Zahid dan juga Kak Akbar atas waktunya dan juga informasi yang telah dibagikan. Sebelum penutup nih, apakah ada pesan atau mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada dinas atau mungkin pemerintah juga? Kalau harapannya dari kami itu agar Dinas Ketahanan Pangan ini dapat mencapai swasembada pangan yang dimana dicanangkan oleh Presiden kita Prabowo, dan juga ketersediaan protein hewani di mana itu merupakan suatu hal yang cukup sulit karena yaitu tadi suatu masyarakat di Kabupaten Kediri itu tidak spesifik sebagai penghasil daging. Jadi dibutuhkan dengan daerah-daerah lain untuk bekerja sama. Mungkin itu sehingga masyarakat itu sehingga tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Kediri itu yang kekurangan gizi ataupun seperti stunting dan juga lainnya dikarenakan kekurangan gizi dari makanan tersebut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak ya sekali lagi untuk Kakak Zaid dan juga Kak Akbar. Dan untuk pendengar setia dari Agri Voice nih, jangan lupa untuk terus mendukung program pemerintah dan menjaga ketahanan pangan ya. Sampai jumpa di episode kami berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.